Shalom sahabat Emi, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam sebuah sesi pengajaran tentang nilai kerajaan sorga. Sebuah pengajaran yang sangat penting sekali karena kita merindukan betapa lingkungan tempat kita hidup, masyarakat tempat kita tinggal, itu mengalami sebuah transformasi sosial. Untuk suatu kehidupan yang lebih baik, ada nilai-nilai kerajaan sorga yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengajaran pada malam hari ini berjudul tentang integritas. Dan sahabat Emi bisa mendownload materi dalam bentuk tertulis pada link di bawah ini, supaya kita bisa sama-sama mengisi materi tersebut dan sama-sama belajar materi tentang integritas pada malam hari ini. Pada bagian pertama ini kita akan belajar tentang the need of integrity, betapa kita membutuhkan integritas pada hari-hari ini. Sahabat Emi, sama-sama kita ketahui bahwa banyak masalah sosial terjadi pada saat ini. Saya baru saja menonton tentang sebuah cuplikan di YouTube, lubang-lubang penggalian di Kalimantan, bekas pertambangan, itu banyak menimbulkan masalah sosial, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kita melihat banyak pencemaran di sana, kita melihat ada anak-anak yang bermain di lubang-lubang tersebut, tapi ternyata lubangnya dalam sehingga menelan korban jiwa. Padahal secara peraturan, seharusnya lubang-lubang itu sudah ditutup, direklamasi, atau dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah agar itu tidak menimbulkan kecelakaan. Betapa perusahaan-perusahaan yang hanya ingin mengambil untung adalah sebuah contoh daripada kurangnya integritas, bahkan di dunia bisnis atau marketplace. Dan kalau kita lihat contoh seperti perkara bom yang terjadi kemarin di Makassar, itu adalah sebuah contoh. Nilai-nilai yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat itu menjadi sebuah perkara yang langka, di mana kita tidak bisa mempercayai lagi orang karena kita tidak tahu apa yang orang itu akan perbuat dalam kehidupan kita. Padahal salah satu nilai integritas yang penting untuk kita terapkan adalah seperti yang dicatat di Alkitab tentang Golden Rule, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau sendiri hendak diperlakukan. Dan masih banyak masalah-masalah sosial terjadi, itu terutama karena hilangnya pondasi kehidupan bermasyarakat kita. Yang kita pelajari saat ini adalah tentang integritas. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak ingin perkara-perkara ini berlanjut. Saya menginginkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, transformasi dalam kehidupan sosial adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan. Karena kita merindukan suatu kehidupan yang lebih baik, terutama di bangsa ini. Oleh karena itu, agar transformasi terjadi, kita perlu belajar bahwa integritas adalah sebuah nilai yang merupakan pondasi di mana transformasi itu bisa terjadi. Kita belajar bahwa transformasi Allah bekerja melawat umatnya, dan ada sebuah situasi-situasi sosial yang meningkat dan mengalami perubahan, baik secara ekonomi, baik secara moral, semuanya mengalami perubahan. Dan indikator-indikator itu merupakan sebuah ciri bagaimana transformasi benar-benar terjadi. Nah, pada saat ini ada sebuah kegerakan yang berdasarkan values, yang dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah values-based transformation. Jadi kalau kita belajar ada transformasi yang berdasarkan adanya transfer kekayaan sehingga indikator-indikator sosial meningkat di masyarakat, tapi saat ini salah sebuah kegiatan transformasi yang dimotori salah satunya adalah oleh John Maxwell, yaitu values-based transformation, itu mengajarkan kepada kita bahwa jikalau kita mempelajari dan melakukan nilai-nilai ini, values of the kingdom of God ini, nilai-nilai kerajaan sorga ini, maka transformasi pasti terjadi. Oleh karena itu, betapa pentingnya pada hari ini kita belajar tentang integritas. Dan faktor-faktor lain kenapa kita sangat membutuhkan integritas pada hari-hari ini, sahabat Emi, perlu kita ketahui bahwa zaman ini adalah, istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah age of image. Artinya apa? Reputasi atau penampilan atau apa yang terlihat di luar itu lebih dihargai orang dibanding dengan karakter yang tidak terlihat.
bagaimana reputasi seseorang, atau tentang tingkat kekayaan seseorang, atau hal-hal yang di luar, itu terkadang lebih dihargai dibandingkan dengan apa yang ada di dalam. Karena memang kita hidup di dalam age of image, ya, di mana penampilan luar lebih dihargai dibanding dengan apa yang di dalam. Dan di dalam kondisi zaman seperti inilah, betapa integritas itu perlu kita aplikasikan. Sebab kalau tidak, kita akan hidup dalam pragmatisme. Dalam arti, segala cara yang untuk bisa mencapai tujuan kita, entah caranya bagaimanapun, itu bisa kita legalkan. Dan itu tidak selalu benar. Karena tidak selalu cara itu berkenan di hadapan Allah, atau itu bisa merugikan manusia. Jadi kita harus hati-hati juga terhadap pragmatisme ini. Dan salah satu kualitas yang utama saat ini, yang dibutuhkan, yang dicari oleh orang-orang dalam diri seorang pemimpin itu sebenarnya adalah integritas. Dalam hati para pengikut ini bertanya kepada para pemimpinnya, "Can I trust you?" Bisakah saya mempercayai engkau? Kita akan belajar definisi daripada integritas, supaya kita sama-sama memahami apa makna daripada integritas tersebut. Jadi integritas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti utuh, bulat, atau komplit. Jadi kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari, berarti integritas ini adalah sebuah kondisi di mana ucapan dan perbuatan kita sama atau satu atau utuh. Dalam arti, kalau kita mengatakan sesuatu, kita lakukan. Atau kalau kita membuat janji, berarti kita menepati janji tersebut. Nah, jadi seorang pribadi yang berintegritas itu memiliki ciri, salah satunya yang utama adalah perkataan dan perbuatannya sama. Atau kalau dia membuat janji, dia menepati janjinya. Definisi integritas berikutnya berarti utuh, ya. Artinya kita tidak memiliki kepribadian yang terbelah. Kepribadian terbelah ini maksudnya begini. Kita punya values A, kita punya nilai-nilai A, maka tindakan atau perbuatan kita juga adalah A, bukan B. Contoh, jikalau kita punya values adalah jujur, maka tindakan kita haruslah jujur, bukan penuh dengan kebohongan. Itulah pribadi yang berintegritas. Dalam arti, nilainya sesuai dengan perilakunya. Nilai-nilai yang kita pegang itu seiring, berbuah keluar sama. Itu maksudnya integritas seperti itu. Definisi integritas berikutnya adalah di tempat dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang sama. Maksudnya utuh atau integritas juga seperti itu. Artinya, ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, kita tetap pribadi yang sama. Maksudnya integritas seperti itu. Jadi bukan di suatu tempat kita kepribadian A, di tempat lain kita kepribadian B. Kalau seperti itu namanya partiality. Ya, artinya terbelah. Dan itu bukan suatu definisi integritas. Jadi integritas ini mengajarkan kepada kita bahwa ada sebuah keutuhan dalam pribadi kita. Di tempat dimanapun kita berada, kita tetap menjadi pribadi yang sama. Entah orang lain lihat atau tidak. Demikian definisi daripada integritas, dan kita akan belajar selanjutnya pada bagian berikutnya, bagaimana kita belajar integritas dari Alkitab. Sahabat Emi, pada bagian ini kita akan belajar tentang nilai integritas dari Alkitab. Sebagai sumber utama kita, bagaimana kita bisa mempelajari tentang integritas tersebut. Kita buka di 1 Samuel 12 ayat 1-4. Saya akan bacakan buat sahabat Emi semua. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, "Telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil?
Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat 4 jawab mereka, Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Sahabat Emi, ini adalah sebuah contoh yang luar biasa yang mungkin pada zaman ini sangat-sangat jarang, di mana seseorang dalam status pemimpin seperti Samuel, dia bertanya kepada para pengikutnya di depan khalayak ramai, di hadapan bangsa tersebut. Dia bertanya, kalian ada menemukan sesuatu yang salah gak yang saya lakukan selama saya hidup? Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa di mana dia mempertanggungjawabkan hidupnya, integritasnya di hadapan Allah dan di hadapan umatnya. Kualitas integritas seperti ini yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini, di mana seorang pemimpin bersedia untuk diperiksa kehidupannya, apakah dia hidup berintegritas atau tidak. Dan luar biasanya sekali, seluruh umat Israel menjawab waktu itu, kami tidak menemukan sedikit pun kecurangan yang engkau lakukan. Satu sisi, pemimpinnya bersedia untuk diperiksa, diuji integritasnya, dan umat rakyat yang telah melihat kehidupan pemimpin ini secara langsung, dalam hal ini Samuel, mereka menyaksikan keteladanan daripada seorang pemimpin yang menunjukkan kehidupan yang sangat-sangat berintegritas. Sehingga kita bisa mencontoh lewat kehidupan Samuel bagaimana teladan yang integritas sesungguhnya. Ada suatu keutuhan hidup dan bersedia untuk diperiksa di hadapan umatnya, bagaimanakah dia telah menjalani hidupnya sampai saat ini. Sangat detail diceritakan, adakah saya melakukan kecurangan? Adakah saya menerima suap? Adakah saya mengambil lembu domba seseorang? Adakah saya menutup mata terhadap kebenaran keadilan? Luar biasa sekali. Contoh daripada integritas yang Samuel contohkan. Dari manakah Samuel bisa hidup penuh dengan integritas seperti ini? Karena sejak awal, semenjak muda, dia sudah belajar mengenal Allah. Jadi karena dia mengenal Allah dalam atribut dan karakternya yang penuh dengan kekudusan, integritas, dan trustworthy sebagai Allah yang bisa dipercaya, Samuel belajar bahwa inilah sebuah teladan hidup yang harus ditunjukkan kepada seluruh bangsa Israel, di mana Samuel mendapatkan hak istimewa bisa mendengarkan Allah, bertemu dengan Allah, belajar dari Allah langsung, dan menteladankan kehidupan penuh integritas ini kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dari 1 Tawarik 16 ayat 14-15, kita akan belajar tentang integritas dari firman Tuhan. Dicatat bahwa dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Sahabat Emi, dari ayat ini kita belajar bahwa terhadap perjanjiannya Tuhan tetap mengingat. Dalam arti, ada sebuah keteladanan dari Allah sendiri terhadap firman-Nya, terhadap perjanjiannya, bahwa Allah pasti menepatinya. Dan terhadap Allah yang menepati janjinya, respon kita adalah berarti kita bisa mempercayainya. Inilah yang sebenarnya kita butuhkan di masyarakat kita. Banyak masalah sosial terjadi, sebenarnya salah satunya adalah karena kekurangan integritas. Karena dari fondasi integritas ini akan muncul istilahnya adalah kepercayaan atau trustworthy. Kalau saya percaya kepada seseorang untuk melakukan bisnis, maka saya bisa berbisnis dengan orang tersebut dengan baik. Akan tetapi, kalau saya ragu akan integritas seseorang tersebut, maka saya pun ragu untuk bisa melakukan kerjasama dengan orang tersebut. Dan itu bisa mengakibatkan tidak ada kerjasama. Ya, dan kalau relasi dalam masyarakat kita itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ini akan menjadi masalah besar.
Oleh karena itu ada sebuah keteladanan yang penting dari Allah sendiri bahwa Allah kita trustworthy, bisa dipercaya. Mengapa demikian? Karena Allah selalu menepati firman-Nya. Karena Allah selalu menepati perjanjiannya. Bahkan di Yesaya 55 ayat 11 saya akan bacakan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang keluar dari Tuhan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, kita bisa mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa menopang firman-Nya, bahwa Tuhan berkuasa menepati janjinya, dan Tuhan berkuasa untuk menjadikan apa yang Tuhan telah firmankan, karena Tuhan menopangnya dengan kuasanya. Kita belajar bahwa Allah adalah sumber daripada kebenaran. Kebenaran tentang integritas.